Di situ aja. Ayo masuk, kamu kan supirnya. Masuk ke mobil, Hani. Duduk di depan. Tenang, aku ngerti. Tenang. Kenapa malah di belakang? Biar dia yang di depan. Biar dia yang di depan. Enggak, cepetan dong. Di depan. Buka pintunya. Udah tenang aja, gak bakal ketendang kok. Ayo. Ayo, cepetan dong. Cari terus. Semoga berhasil. Cari terus. Gimana, udah ketemu belum? Kita balik ke mobil yang Ayo, tadi. cepat, cepat. Bentar dulu. Bentar. Kalian dengar bunyi itu? Ayo cepat-cepat. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Dan kami kaget waktu tahu separuh pencurian bukan oleh maling yang bawa mobil. Tapi itu tetap bikin mereka ngembangin strategi sendiri. Contohnya, pria ini udah ngawasin dan mau nyuri ransel kami. Masalahnya, semua orang di sini bisa ngelihat dia. Kecuali kalau dia nunggu penghalang di waktu yang tepat. Pria ini yang gak hanya pakai rompi resmi pekerja bangunan, tapi teknik ngebobolnya sambil jalan kaki. Lalu ngebawa harta karun temuannya ke mobil dia, di mana sekarang dia bisa diam-diam nyender ke jendela untuk lihat hasil curiannya, yang mungkin 99% sukses besar, tapi lucunya adalah itu strategi terburuk dalam kasus ini. Karena akhirnya dia ninggalin ransel itu dan pergi cuma ngebawa far spray dan glitter kami. Satu persamaan semua pencuri adalah seberapa cepat mereka bisa mecahin kaca. Yang sebenarnya sangat sulit dilakuin kalau kalian nggak tahu teknik yang benar. Karena semua kaca mobil dibuat dari kaca kokoh, yang kalau dilihat dari segi penemuan adalah pencapaian teknik yang luar biasa. Karena kacanya bukan cuma makin sulit dipecahin, tapi kalau pecah akan jadi butiran kecil nggak berbahaya yang nggak bikin luka dalam. Tapi satu kelemahan kaca kokoh adalah itu sangat rentan pada titik-titik tekanan terkonsentrasi tinggi. Rasanya masih mengharukan melihat mereka berurusan dengan kaca anti peluru kami. Saat sebuah koper duduk manis di depan mata mereka, dan akhirnya mereka pergi frustrasi tanpa bawa apa-apa. Dan jujur, banyak pembobolan dilakuin perorangan yang sulit digolongin sebagai profesional berpengalaman. Contohnya pria ini nyoba pakai obor las untuk mecahin kaca yang jelas emang nggak bisa. Dia akhirnya nemu obeng untuk congkel tepi kaca, tapi dia sadar udah mecahin kaca yang salah dan ranselnya nggak muat dikeluarin. Jadi dia ngebuka kunci pintu mobilnya, tapi alarmnya nyala, sehingga dia harus pergi supaya nggak kelihatan mencurigakan dan misinya nggak berhasil. Atau orang ini yang habisin waktu sejam ngeliatin mobil jalan bolak-balik, nyusun rencana, dan ngumpulin keberanian untuk mencuri. Hanya pada akhirnya dapat pengalaman hidup tentang ngambil barang yang bukan miliknya. Ya ampun, aduh baunya jadi makin kuat aja sih nih. Nih ada di tanganku nih. Aku mau balik ke pertanyaan yang aku dan Den harap bisa terjawab lewat semua pembobolan ini tentang siapa dalangnya dan kenapa. Aku akan mulai dengan bilang, biasanya di berita kalian lihat kelompok terorganisir kayak gini yang kelihatannya sangat berbahaya. Tapi itu jarang terjadi dalam pengalaman kami. Lebih dari 80% pencuri kami cuma individu yang beraksi sendiri. Jadi bukan semacam operasi geng yang terorganisir. Dan jujur aja mayoritas dari 80% individual itu sepertinya emang gak terlalu sering ngelakuin ini. Jadi kenapa mereka ngelakuin ini? Saat kami nyoba nyari tahu jawabannya sendiri, laptop pelacak GPS kami membuahkan hasil. Karena setelah dicuri, laptop itu datang ke lokasi ini selama sekitar setengah hari. Tapi setelah itu laptopnya sampai ke lingkungan ini dan gak berpindah tempat lagi. Tapi masalahnya, Dan ngenalin lokasi pertama. Karena lebih dari 1,5 bulan lalu dia ngelaporin berita tentang kisah seorang produser video yang ngelacak peralatannya yang dicuri di sana karena pencuri